Keong Mas. Cerita rakyat Jawa Timur. Halo teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan cerita Keong Mas. Oh iya, dari cerita Keong Mas ini, kita dapat belajar tentang pentingnya keberanian, kebaikan hati, kejujuran, keadilan, kesetiaan, dan kebahagiaan dalam mencapai cinta sejati. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk selalu bertindak dengan baik, bertahan dalam menghadapi kesulitan, dan memegang teguh nilai-nilai positif dalam hidup kita. Baiklah, tidak usah berlama-lama, mari kita mendengarkan ceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja dari kerajaan Daha, bergelar Prabu Kertamarta. Sang raja dikaruniai 2 orang putri, Galuh Ajeng dan Candra Kirana. Si sulun, Galuh Ajeng memiliki paras kanting, namun Candra Kirana jauh lebih cantik. Setelah mereka dewasa, Candra Kirana telah memiliki tunangan, yaitu seorang pangeran yang gagah dan tampan. Pangeran tersebut ialah putra mahkota kerajaan Kahuripan bernama Raden Inu Kertapati. Diam-diam sang kakak, yakni Galuh Ajeng, juga jatuh hati kepada Raden Inu Kertapati. Hal ini semakin membuat iri melihat keberuntungan Candra Kirana. Galuh Ajeng kemudian mempunyai niat jahat untuk menyingkirkan adiknya dari istana kerajaan Daha. Ia kemudian meminta bantuan seorang penyihir jahat. Penyihir jahat tersebut terkenal memiliki mantra kutukan sangat mengerikan. Galuh Ajeng meminta bantuan agar mengutuk Candra Kirana menjadi sesuatu hal menjijikan. Sang penyihir pun menyanggupi permintaan Galuh Ajeng, tapi ia memberikan syarat Candra Kirana harus dikeluarkan terlebih dahulu dari istana, sehingga ia bisa leluasa menyihirnya. Setelah bertemu penyihir jahat, Galuh Ajeng kemudian kembali bersiasat dengan memfitnah Candra Kirana. Akibat fitnah keji itu, Prabu Kertamarta menjadi murka. Hal itu menyebabkan sang Prabu kemudian mengusir Candra Kirana keluar dari istana kerajaan Daha. Dengan hati hancur dan sedih, Candra Kirana kemudian meninggalkan istana. Ia tidak tahu apa kesalahannya sampai kakaknya sendiri melakukan fitnah keji padanya. Ia terus berjalan meninggalkan kerajaan sampai akhirnya tiba di sebuah pantai. Pada saat itulah muncul penyihir jahat di hadapan Candra Kirana. Tidak berlangsung lama, sang penyihir langsung memberi kutukan pada Candra Kirana. Hei Candra Kirana, kukutuk kamu menjadi seekor keong emas. Kutukan itu hanya akan hilang jika engkau bertemu cinta sejatimu, kata penyihir jahat. Secara ajaib, tubuh Candra Kirana berubah menjadi seekor keong berwarna emas lalu jatuh ke dalam laut. Semenjak kejadian itu, tidak ada seorang pun dari kerajaan Daha mengetahui di mana keberadaan Candra Kirana. Setelah terombang-ambing di laut, ada seorang nenek dari desa Dadapan yang tengah mencari ikan di laut menggunakan jala. Setelah melemparkan jalanya dan menariknya kembali, ia melihat ada seekor keong berwarna emas yang sangat menarik mata. Kemudian sang nenek membawa ikan tangkapannya beserta keong emas pulang ke gubuknya. Saat hendak memasak hasil tangkapannya, si nenek terus memperhatikan bahwa keong emas tersebut begitu cantik dan sangat indah.
Akhirnya ia memutuskan tidak jadi memasak keong emas tersebut. Si nenek baik hati memutuskan untuk menyimpannya di sebuah tempayan, serta ia pelihara. Diberinya makan si keong emas, kemudian ditutupnya tempayan agar ia tidak melarikan diri. Keesokan harinya, si nenek kembali mencari ikan ke laut. Tapi sayang, hari itu ia pulang dengan tangan kosong. Si nenek kurang beruntung, tidak mendapatkan ikan sama sekali. Kemudian ia pulang ke gubuknya. Setibanya di gubuk sederhananya, ia merasa sangat terkejut karena di gubuknya telah tersaji makanan, padahal ia tidak merasa memasaknya. Karena merasa lapar dan tidak memiliki makanan lain, akhirnya si nenek menyantapnya tanpa berpikir panjang. Hari demi hari, kejadian terus berulang. Setiap ia pulang ke gubuknya, selalu telah tersaji makanan di mejanya. Akhirnya si nenek yang merasa keanehan, berusaha mencari tahu siapa yang memasak makanan di gubuknya. Keesokan harinya, si nenek memutuskan berpura-pura seperti biasa, hendak pergi ke laut untuk menangkap ikan dengan membawa jala. Setelah menunggu beberapa saat, si nenek kemudian diam-diam kembali ke gubuknya untuk melihat apa ada orang lain yang memasak di gubuknya. Saat mengintip ke dalam gubuknya, si nenek merasa kaget karena melihat keong emas keluar dari tempayan. Si keong emas berubah menjadi seorang wanita yang cantik jelita. Wanita cantik nan rupawan tersebut kemudian sibuk memasak di dapur. Si nenek langsung masuk ke dapur, kemudian bertanya siapa wanita itu. Wahai keong emas, izinkan aku bertanya, karena rupanya engkau adalah seorang gadis yang cantik rupawan. Siapakah dirimu sejatinya? Tanya si nenek. Nek, namaku Chandra Kirana, seorang putri dari Prabu Kertamarta, Raja Kerajaan Daha. Hal yang membuat aku seperti ini, karena aku telah difitnah oleh saudaraku sampai terusir dari istana kerajaan. Seorang penyihir jahat mengutuk aku menjadi seekor keong emas. Aku hanya bisa kembali menjadi manusia jika bertemu dengan cinta sejatiku, kata Chandra Kirana. Setelah menjelaskan perihal dirinya, ia kemudian kembali berubah wujud menjadi keong emas. Sementara di kerajaan Daha, Raden Inu Kertapati yang sedang bersedih hati karena tunangannya tiba-tiba menghilang. Kemudian ia memutuskan untuk berfokus pada pencarian tunangan sekaligus cinta sejatinya. Namun ia mulai merasa bingung karena sudah mencari kemana-mana, tapi belum juga menemukan Chandra Kirana. Namun Raden Inu Kertapati tetap bertekad akan mencari Chandra Kirana hingga ia berhasil menemukan tunangannya tersebut. Penyihir jahat mulai merasa khawatir dengan kegigihan Raden Inu Kertapati dalam mencari Chandra Kirana. Ia kemudian berniat untuk menggagalkan usaha Raden Inu Kertapati. Penyihir dengan kesaktiannya berubah menjadi seekor burung gagak. Ia sengaja menyamar menjadi seekor burung gagak, kemudian mendatangi Raden Inu Kertapati. Ia kemudian memberikan informasi palsu untuk menyesatkan Raden Inu. Suatu hari,
ketika Raden Inu Kertapati tengah berkeliling mencari Candra Kirana. Di tengah jalan ia bertemu dengan seorang kakek yang nampak sangat kelelahan. Raden Inu Kertapati kemudian mendekati kakek tersebut untuk menolongnya dengan memberikan bekal makanannya. Si kakek makan dengan sangat lahapnya. Seusai makan, si kakek menanyakan kemana Raden Inu Kertapati akan pergi dan kenapa ia pergi. Terima kasih Raden, karena telah membantu kakek. Maaf jika lancang sebenarnya siapa Raden ini dan ada keperluan apa. Kok Raden sampai ke sini? Kata si kakek. Raden Inu Kertapati kemudian menjelaskan perihal dirinya serta tunangannya Candra Kirana yang pergi, meninggalkan istana dan hilang entah kemana. Raden Inu juga menjelaskan perihal burung gagak yang membantunya memberikan informasi. Si kakek sebenarnya adalah orang sakti. Ia mengetahui bahwa Raden Inu Kertapati ditipu oleh burung gagak. Burung gagak tersebut sebenarnya adalah jelmaan penyihir. Burung gagak itu adalah jelmaan penyihir. Ia ingin menyesatkanmu. Untuk membuktikannya, marilah kita tunggu si gagak datang, kata si kakek. Tidak lama waktu bersilang, si gagak datang ke hadapan Raden Inu Kertapati. Tidak menunggu lama, si kakek dengan cepat memukul kepala burung gagak dengan tongkatnya. Si gagak kemudian berubah menjadi asap lalu menghilang. Jika Raden ingin menemui tunangan Raden, pergilah ke desa Dadapan. Tunangan Raden ada di sana, kata kakek. Setelah mengucapkan terima kasih, Raden Inu Kertapati segera memacu kudanya menuju desa Dadapan. Berhari-hari lamanya, Raden Inu Kertapati menuju desa Dadapan. Ia mulai kelelahan, sementara perbekalannya sudah mulai menipis. Tidak lama kemudian, ia tiba di desa Dadapan. Namun perbekalannya telah habis. Ia juga merasa sangat kehausan. Di tengah kehausan, Raden Inu Kertapati melihat ada sebuah gubuk di dekatnya. Ia lantas berniat mendatangi gubuk tersebut. Ia kemudian mengetuk pintu gubuk untuk meminta air minum karena merasa sangat kehausan. Ketika pintu gubuk dibuka, Raden Inu Kertapati sontak merasa sangat terkejut. Di dalam gubuk ia melihat seorang nenek tua bersama tunangannya yang selama ini ia cari, Candra Kirana. Seketika itu juga kutukan nenek sihir jahat sirna. Tubuh Keong Mas kembali menjadi manusia seutuhnya. Raden Inu Kertapati bersama Candra Kirana merasa sangat bahagia karena bisa berjumpa kembali. Raden Inu kemudian mengajak Candra Kirana serta nenek tua baik hati kembali menuju istana kerajaan Daha. Setibanya di istana, Candra Kirana segera menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Ia juga mengatakan bahwa Galuh Ajeng kakaknya sendiri telah menfitnahnya. Prabu Kertamerta menjadi sangat marah mengetahui Galuh Ajeng melakukan kejahatan pada adiknya sendiri. Meskipun Prabu Kertamerta menyayangi Galuh Ajeng, namun ia tetap menghukum berat Galuh Ajeng karena perbuatan jahatnya. Meskipun telah memohon ampun, namun Prabu Kertamerta tetap menghukum putri sulungnya. Galuh Ajeng merasa ketakutan terhadap ancaman hukuman berat dari ayahandanya. Ia kemudian lari meninggalkan istana kerajaan Daha menuju hutan.
Di dalam hutan tanpa sengaja, ia terperosok ke dalam jurang. Galuh Ajeng akhirnya tewas di dasar jurang. Keluarga kerajaan Daha berduka dengan kematian Galuh Ajeng, walaupun ia telah berbuat jahat. Beberapa minggu kemudian, dilangsungkan pernikahan antara Raden Inu Kertapati dan Chandra Kirana. Pernikahan mereka berlangsung selama 7 hari 7 malam. Rakyat kerajaan Kahuripan beserta rakyat kerajaan Daha bersukaria merayakan pernikahan mereka berdua. Terlebih Raden Inu Kertapati kelak akan mewarisi kerajaan Kahuripan. Nenek baik hati yang telah menolong Kaum Emas kini tinggal di istana. Chandra Kirana telah menganggapnya sebagai ibunya sendiri. Meskipun Chandra Kirana mengalami fitnah dan dikutuk menjadi Kaum Emas, dia tetap memiliki keberanian untuk mencari kebahagiaan dan cinta sejatinya Raden Inu Kertapati. Ini mengajarkan kita pentingnya untuk tetap bertahan dan berusaha mencapai kebahagiaan, meskipun menghadapi kesulitan dan rintangan dalam hidup. Nenek baik hati dari Desa Dadapan menunjukkan bahwa kebaikan hati selalu membawa berkah. Meskipun dia hanya seorang nenek sederhana, kebaikannya menyelamatkan Chandra Kirana dan membawanya kembali menjadi manusia. Ini mengingatkan kita bahwa perbuatan baik tidak pernah sia-sia dan selalu memiliki dampak positif. Meskipun fitnah dan tipu daya mencoba untuk menghalangi Raden Inu Kertapati dalam pencariannya, kejujuran dan kebenaran akhirnya terungkap. Si kakak yang baik hati membantu Raden Inu Kertapati untuk mengetahui kebenaran dan menemukan Chandra Kirana. Ini menegaskan bahwa meskipun ada rintangan, kebenaran akan selalu terungkap pada akhirnya. Prabu Kertamerta, meskipun mencintai Galuh Ajeng, tetap teguh dalam menegakkan keadilan dengan menghukumnya atas perbuatannya yang jahat. Ini mengajarkan kita pentingnya menegakkan keadilan, meskipun itu melibatkan orang-orang terdekat kita. Pernikahan antara Raden Inu Kertapati dan Chandra Kirana setelah melewati banyak rintangan dan cobaan, menunjukkan bahwa kesetiaan dan keberanian dalam cinta akhirnya membuahkan hasil. Mereka berdua menikmati kebahagiaan mereka setelah mengatasi semua tantangan.